Ini dimulai dengan seorang gadis yang berkendara yang melewati hutan. Dia berkendara sampai ngantuk. Dan tiba-tiba scene pun digantikan dengan sebuah poster yang menandakan ada orang hilang. Lalu tiba-tiba mobilnya mogok dan sang gadis keluar dari mobil. Namun saat ia keluar dari mobil dan mengecek mobil, dia diculik seorang laki-laki lalu menghilang. Singkat cerita, scene pun digantikan dengan seorang pria dan istrinya yang sedang hamil. Lalu sang pria berbicara di depan kamera layaknya seorang YouTuber dan mengatakan bahwa video yang tadi adalah video lama yang direkam. Jadi itu tuh video flashback mereka. Dan sebenarnya istrinya telah meninggal bersama sang bayi saat melahirkan. Dan dia sekarang sedang bersedih. Dan ia pun bercerita bahwa ia dan sang istri memiliki satu hobi yang sama, yaitu bergunjing di tempat-tempat yang horor dan merekamnya. Lalu ada rekaman yang seru, dia akan menguploadnya di internet. Ya kayak kita, kayak YouTuber gitu, kalau lagi explore hantu gitu, kalau nemu penampakan dia pasti upload. Lalu ia bercerita bahwa ia menemukan rekaman yang membuat ia penasaran. Di sini ada jump scare ya. Jadi buat kalian hati-hati, tapi nggak terlalu serem kok. Nah, jadi jump scare-nya gitu. Singkat cerita, sang lelaki ingin mengeksplor lagi tempat itu dan menemukan penampakan itu lagi. Ia berharap bahwa sang penampakan itu adalah sang istrinya dan mengharapkan istrinya untuk berkata sesuatu. Singkat cerita, ia pun datang ke sana lagi dengan berjalan kaki dan membawa sebuah kamera. Nah, di sini itu selama 10 menit kita bakalan diperlihatkan footage orang bawa kamera ala-ala YouTuber tanpa berkata sedikit pun. Sumpah 10 menit nggak bohong. Lalu singkat cerita, maaf banget ya, banyak banget singkat ceritanya ya, karena di film ini tuh nggak ada ceritanya selain footage sinematik gitu. Pokoknya tuh nggak ada dialog, nggak ada pertemuan, ya cuman sinematik slow mo ala tiktoker slow mo gitu. Saat asik-asik merekam di sekelilingnya, pria ini menemukan gigi dan bercak darah. What the? Wow. I bet this has to be the result of some. Lalu ia pun mengira bahwa itu adalah properti film horor karena memang tempatnya cocok buat film horor. Namun di saat ia sedang asik-asik mengeksplor lokasi itu, ia dikejutkan dengan mobilnya yang klaksonnya hidup sendiri, seperti ada yang memencet. Di saat ia mengeceknya, tidak terjadi apa-apa dan kunci pintu pun masih aman. Lalu ia berniat kembali ke dalam gedung. Saat ia masuk ke dalam gedung, ia dikejutkan dengan kembalinya klakson mobil yang berbunyi. Lalu ia kembali turun ke bawah dan mengecek mobilnya. Seperti layaknya film horor, tidak terjadi apa-apa. Malah ia menemukan selipan kertas di pembersih kaca mobil, itu namanya apa ya? Dan selembaran kertas itu adalah poster orang hilang yang dituliskan di sana, barang siapa yang menemukan orang ini maka akan mendapatkan hadiah $5.000 yang kalau dirupiahin 60 juta lebih. Lalu scene pun kembali pada malam hari dan ia masih asik mengeksplor. Nah, di sini selama 20 menit di film ini kalian bakalan dibawa muter-muter gedung nggak jelas sampai malam dah dengan backsound ala horor gitu. Aduh, nggak paham.
Singkat cerita, ketika malam hari saat ia asik mengeksplor, ia menemukan potongan jari manusia. Holy shit. Shit. These are not props. This is not goddamn props. Dan ia sadar bahwa itu asli dan bukan properti film. Lalu di gedung itu, ia dikagetkan dengan orang berlari di depan pintu. Dan jeger, tepat di depannya ada hantu wanita. Ia terus dikejar-kejar. Ia titik, ya Allah. Ia terus dikejar-kejar hantu tersebut sampai masuk ke dalam mobil. Dan ya jumpscare lagi. Tapi ada yang salah dengan hantunya. Lihat deh mukanya, gak ada serem-seremnya, cowok. Ini hantu macam apa kayak gini? Aduh, ini tuh cantik banget gitu loh. Kalau ketemu di jalan hantu kayak gini tak perkosa, sumpah. Singkat cerita, sang pria pun berlari ke dalam hutan dan ia menemukan sebuah kertas yang tertempel di pohon. Di kertas itu terdapat sebuah tulisan huruf dan bercak darah. Apakah itu sebuah kode? Ya, benar saja. Ketika sang pria menyusun kata-kata itu adalah sebuah kode yang bertuliskan save her atau selamatkan dia. Lalu scene pun berpindah pada pagi hari. Pria itu kembali ke dalam gedung dan mengatakan save her, yang mengartikan bahwa ada seseorang yang harus ia selamatkan. Saat berada di dekat gedung, pria itu mendengarkan suara tangisan bayi. Yang membuat ia berlari semakin masuk ke dalam gedung, dan ia pun masih dikejutkan dengan hantu wanita. Ini hantu muncul tiba-tiba nggak jelas. Lalu saat mencari sumber suara bayi, ia malah menemukan potongan tangan, otak manusia, dan hati. Ya, itu organ tubuh manusia semua. Lalu tiba-tiba bayi berteriak semakin keras. Pria itu berniat membawa bayi itu keluar dari gedung. Namun saat pria itu keluar dari ruangan, tiba-tiba terlihat seorang pria berdiri di lorong dan seketika menembaki si pria tersebut. Lalu pria itu berlari dan saat sampai di sudut ruangan, pria itu menaruh kameranya di lantai. Dan ia menaruh bayi di ruangan satunya. Lalu ia masuk lagi ke ruangan satunya. Lalu disusul pria yang membawa pistol masuk ke dalam ruangannya. Dan mereka pun bertempur. Suara tembakan terdengar 2 kali. Jedor jedor. Seperti kartun Tom and Jerry. Singkat cerita, sang pria baik pun menang. Lalu ia berlari keluar. Scene pun digantikan dengan pria yang menelpon polisi bahwa ia menemukan bayi di dalam gedung yang kelaparan. Dan tamat. Sungguh ending yang sangat kampret.